Halo semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum saya memulai video kali ini, perkenalkan, nama saya Radit. Saya salah satu marketing senior di Equate Business Center. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk membuat database di Equate 5 dan bagaimana cara mengimport saldo awal. Untuk import saldo awal berupa master customer, master supplier, master persediaan, hutang, piutang, dan aset. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan mempraktekkan cara untuk membuat database. Untuk membuat database, kita membuka Accurate dengan tampilan seperti ini, lalu kita bisa membuat di sini, buat database. Nah, di sini untuk membuat database, tinggal kita masukkan atau kita buat untuk nama database-nya. Di sini ada pilihan lokal atau mesin lain. Nah, jika membuat database, pastikan untuk membuatnya adalah di komputer server, yaitu di komputer lokal. Nah, di sini tinggal kita pilih, kita simpan di mana untuk database-nya. Di sini saya coba simpan di data E. Untuk file name-nya adalah import database Accurate 5. Untuk nama database-nya adalah ini, import database Accurate 5. Saya create seperti ini, lalu saya buat OK. Nah, di sini Accurate akan membuatkan database-nya sesuai yang kita buat. Kita tunggu untuk sampai selesai untuk Accurate membuatkan database-nya. Kita masih tunggu untuk database-nya masih dibuatkan. Nah, di sini Accurate akan selesai membuat database-nya. Nah, di sini setelah selesai membuat database, kita akan diminta untuk memasukkan kata kunci pertama kali. Untuk pertama kali, kata kuncinya adalah sama. Default pengguna adalah supervisor. Untuk kata kuncinya adalah supervisor. Seperti ini. Nah, pada saat setelah memasukkan kata kuncinya, kita akan masuk di ini persiapan singkat oleh Accurate. Nah, di sini kita ada pilihan dua bahasa, Indonesia atau Inggris. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya yang Anda fungsikan untuk kendaki bahasanya. Saya pilih lanjut. Nah, di sini di Accurate ada dua tipe persiapan. Ada tipe persiapan standar dan tipe persiapan mahir. Nah, di sini jika Anda adalah awam tentang akuntansi, di sini Accurate sudah mempunyai untuk standar yang direkomendasikan. Jadi di sini Accurate akan membuat secara otomatis akun perkiraan yang sesuai dengan PSAK. Akan tetapi jika Anda mempunyai atau sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan dan mempunyai neraca saldo awal dan mempunyai juga untuk akun perkiraan sendiri, kita bisa melakukan di persiapan mahir seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk yang standar dulu. Saya pilih persiapan standar, jadi ini Accurate akan membuatkan akun-akun perkiraan yang sesuai dengan PSAK. Jadi yang istilahnya kita tidak atau awam tentang akuntansi seperti itu. Di sini tinggal kita pilih persiapan standar, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini akan confirm Accurate akan membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai perusahaan secara umum seperti mata uang, barang, pelanggan, pemasok, daftar akun, dan lain-lain. Kita pilih yes saja di sini. Nah, di sini Accurate akan otomatis membuatkan data-data default-nya. Nah, setelah membuatkan data default, di sini tinggal kita masukkan nama perusahaan kita. Misalkan untuk nama perusahaannya adalah PT Lancar Jaya, seperti ini. Lalu di sini ada namanya alamat. Di sini adalah alamat perusahaan kita, Jalan Sumatera Jaya misalkan. Nah, di sini
kita juga ada namanya tanggal mulai atau saldo awal kita memulai untuk memakai sistem accurate. Di sini saya pilih untuk saldo awalnya adalah 31 Desember 2019. Lalu yang berikutnya, jika memang kita ada mata uang yang lebih dari satu mata uang, karena kita juga untuk accurate multi mata uang, tinggal kita tambahkan di sini untuk mata uangnya. Misalkan contoh di sini saya masukkan mata uangnya adalah US dollar. Seperti ini, nilai tukarnya adalah 15.000. Nama negaranya adalah USA. Simbolnya adalah USD. Dan juga saya tambahkan di sini misalkan untuk mata uang yang lain, misalkan yuan. Misalkan nilai tukarnya untuk yuan ada 10.000. Nah, negaranya adalah Jepang di sini. Untuk simbolnya adalah yuan. Lalu yang berikutnya adalah misalkan saya tambahkan mata uang yang lain, Singapura dolar. Namanya adalah Singapura dolar dengan kurs 6.000 saldo awalnya. Nama negaranya adalah Singapura. Simbolnya adalah Singapura dolar seperti ini. Nah, setelah kita memasukkan untuk nama perusahaan kita tinggal lanjutkan saja. Lanjutkan sampai dengan di sini untuk lanjutkan di sini akan diinfokan oleh accurate apakah kita untuk metode persediaannya memakai rata-rata atau FIFO. Nah, di sini untuk rata-rata adalah jika kita membeli satu barang A harga 10.000 dengan kuantiti 10, barang B harga 15.000 dengan kuantiti 10, jika di rata-rata adalah harga 10.000 ditambah 15.000 dibagi total kuantiti. Sedangkan kalau FIFO, untuk metode FIFO adalah harga pertama kali dulu yang keluar untuk nilai persediaannya. Jadi, misalkan tadi ada harga 10.000 sama harga 15.000, harga 10.000 yang akan keluar untuk pada saat kita melakukan penjualan, nilai persediaannya akan keluar. Di sini tinggal opsional, kita bisa pilih metode kita apa. Jika sudah, kita lanjutkan, kita lanjut, dan selesai. Nah, di sini setelah selesai, kita sudah siap menggunakan accurate. Nah, untuk menggunakan accurate sudah disiapkan untuk akun perkiraannya karena kita tadi sudah melakukan memilih persiapan standar. Jadi di sini secara otomatis accurate akan membuatkan defaultnya standarnya PSAK. Lalu yang berikutnya di sini saya akan mencoba untuk melakukan impor masing-masing master karena di sini untuk persediaan barang dan jasa masih kosong di sini. Lalu yang berikutnya adalah daftar pelanggan juga masih kosong. Daftar pemasok juga kosong. Nah, di sini kita bisa mengimpor untuk saldo awalnya melalui Excel atau kita bisa input di sini satu persatu untuk barangnya. Jadi contoh di sini saya input barangnya, saya pilih baru di sini. Saya pilih HP Samsung. HP Samsung S10 misalkan di sini unitnya misalkan pieces seperti ini. Saya oke. Jadi kita di sini juga bisa untuk membuat master barang per masing-masing barang. Nah, di sini sebelum kita melakukan import saldo awal, kita harus membutuhkan Excel yang sesuai dengan template-nya accurate. Nah, di sini untuk template accurate, jika nanti Bapak Ibu ingin meminta template accurate, bisa nanti menghubungi saya di nomor telepon 0856 340 1097. Nah, untuk contoh master yang akan kita import ke accurate untuk template-nya, saya bisa buka di sini. Saya pilih drive E di sini yang sudah ada untuk Excel accurate-nya. Nah, di sini saya pilih untuk Excel-nya yang pertama adalah master persediaan. Di sini saya pilih master persediaan. Nah, untuk master persediaan di sini ada kolom-kolom yang harus kita perhatikan. Nah, di sini kita perhatikan adalah yang pertama adalah di bagian kode barang itu adalah maksimal 30 digit atau 30 karakter. Lalu yang berikutnya di bagian deskripsi barang tidak boleh ada unsur karakter petik ataupun karakter persen. Lalu yang berikutnya adalah jika kita memiliki multi satuan. Jadi satu barang memiliki beberapa satuan. Jadi contoh di sini saya punya barang mentega.
Di sini unit pertama adalah kilo, unit kedua adalah pieces, unit ketiga adalah box. Nah, di sini unit yang paling pertama adalah unit yang paling kecil. Jadi contoh di sini, satu pieces berapa kilo? Misalkan di sini contohnya adalah satu pieces berapa kilo adalah 10 kilo. Contoh saja. Lalu yang berikutnya adalah unit ketiga adalah unit yang paling besar. Satu box sama dengan berapa kilo? Di sini contohnya adalah satu box sama dengan 12 kilo. Lalu yang berikutnya kita lihat di sini adalah total cost atau total biaya, yang dimana untuk total cost ini adalah kuantitas di sini dikalikan harga belinya, harga perolehannya atau harga modalnya. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa menetapkan untuk masing-masing barang punya standar minimum quantity atau minimum stock. Lalu yang berikutnya, jangan lupa dilihat di sini apakah kita juga menentukan untuk kategorinya di sini. Jika iya, tinggal diisikan kategori barangnya. Lalu di sini juga ada diperhatikan, kita bisa membuat untuk induk dan anak akun. Di sini contoh misalkan kita punya barang atau punya master barang tepung terigu, gulaku, mentega. Nah, di sini untuk 3 ini adalah anak barang. Untuk induknya adalah bubuk. Contoh seperti itu. Jadi, induknya adalah bubuk, anaknya adalah tepung terigu, gulaku, dan mentega. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dengan template ini. Jika sudah kita sesuaikan, kita bisa tutup untuk master barangnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengimpor untuk barangnya. Saya pilih master barangnya di sini. Saya pilih import dari file. Lalu saya pilih di sini adalah foldernya. Saya pilih Excel Accurate Desktop. Di sini saya pilih adalah file of type-nya adalah Excel. Nah, di sini saya pilih untuk example yang setelah kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Saya pilih di sini adalah example-nya adalah inventory atau persediaan. Saya pilih di sini, saya ambil data. Nah, di sini akan memunculkan di kolom data sumber adalah kolom yang dimiliki master Excel-nya. Jadi, item barang, deskripsi barang, quantity, unit 1, unit 2, rasio 2, unit 3, dan sebagainya. Lalu, kolom yang di sebelah kanan untuk definisi kolom, ini adalah definisi kolom yang harus kita sesuaikan di field-nya accurate. Jadi di sini adalah field-nya accurate definisi kolom di sini. Nah, di sini sekarang saya coba untuk samakan untuk antara kolom data sumber dengan definisi kolom. Kita match-kan. Item nomor di sini saya pilih adalah kode barang atau nomor barang. Untuk item deskripsi barang. Lalu yang berikutnya di sini adalah default kuantitas. Kita pilih di sini adalah kuantitas. Lalu yang berikutnya adalah unit 1. Kita pilih adalah unit 1. Lalu yang berikutnya adalah unit 2. Kita pilih adalah unit 2. Lalu yang berikutnya kita pilih unit atau rasio 3. Kita pilih adalah rasio unit 2. Untuk unit 3 kita pilih di sini adalah unit 3. Lalu yang berikutnya adalah rasio 3 adalah rasio unit 3. Lalu yang berikutnya adalah warehouse atau gudang. Kita pilih di sini untuk gudangnya. Kita pilih gudangnya adalah center. Lalu yang berikutnya di sini cost per unit adalah modalnya. Kita pilih di sini adalah total biayanya. Sedangkan total cost di sini adalah kita abaikan karena tidak ada field-nya. Lalu yang berikutnya di sini adalah minimum kuantitas. Untuk minimum kuantitas di sini ada kuantitas minimum, kita cari di sini. Kita samakan. Lalu yang berikutnya di sini adalah item tipe atau tipe barang. Kita pilih di sini adalah persediaan. Lalu yang berikutnya kita di sini kategori.
Kita pilihlah kategori barang. Nah, di sini untuk kategori barang, kita di sini tidak punya kategori barang, kita tambahkan di sini untuk kategorinya. Kita tambahkan kategorinya di mana? Di daftar, di persediaan, kategori barang. Kita tambahkan di sini. Tadi adalah bubuk dan elektronik. Seperti ini, jika sudah saya oke, saya perbarui. Nah, di sini akan menambahkan untuk kategori barangnya, di bagian importnya kita tinggal pilih lagi untuk kategori barangnya adalah bubuk dan elektronik. Saya oke. Lalu yang berikutnya di sini adalah sales price 1 adalah default harga jual 1. Lalu yang berikutnya di sini adalah parent adalah untuk akun induknya. Saya pilih di sini untuk akun induknya. Atau barang induk. Saya pilih di sini untuk barang induk. Oke, jika sudah seperti ini kita samakan. Nah, jangan lupa di sini di bagian item nomor kita bisa klik hapus. Supaya apa? Supaya untuk definisi kolom di sini akan menjadi yang miliknya adalah accurate. Lalu kita bisa import datanya. Nah, di sini 15 data terimport, 3 data gagal. Nah, di sini ternyata kalau jika pada saat kita memiliki informasi 3 data gagal, 0 di sini adalah barangnya tidak ada di Excel-nya. Jadi dia dianggap oleh Excel adalah 0, jadi tidak ada barangnya. Sedangkan untuk barang yang tadi kita bisa cek di persediaan barang dan jasa, kita bisa perbarui di sini. Nah, di sini untuk barangnya akan masuk sesuai dengan Excel yang kita punya tadi. Contohnya di sini saya pilih yang tadi untuk masternya sesuai dengan Excel-nya. Tepung terigu 100 kg, gula 150 kg, mentega 2000 kg. Di sini sama, tepung terigu 100 kg, 150 dan 2000. Lalu yang berikutnya, setelah kita melakukan impor persediaan, kita bisa mengimpor untuk master pelanggan. Untuk impor master pelanggan, kita bisa pilih di daftar pelanggan. Kita bisa impor untuk pelanggannya. Nah, untuk contoh Excel-nya pelanggan, kita bisa buka di sini. Di bagian contoh import master Excel pelanggan. Nah, di sini untuk master pelanggan, yang patut diperhatikan adalah kolom yang warna kuning di sini. Jadi contoh di sini, kolom warna kuning, nomor, nama pelanggan, alamat baris 1, alamat baris 2, kota, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, nomor fax, kontak, email, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada untuk notes yang harus kita perhatikan. Di sini jika ada satu customer atau supplier dengan mata uang yang berbeda, maka harus dipecah menjadi 2 atau lebih sesuai dengan mata uangnya. Jadi contoh di sini, jika kita punya satu customer, dia untuk transaksinya bisa rupiah ataupun US dollar, di accurate kita harus membuat 2 master, yaitu master customer yang rupiah dan master customer yang US dollar. Lalu yang berikutnya, untuk notes berikutnya adalah invoice nomor saldo awal. Di sini adalah nomor invoice faktur-faktur yang belum lunas. Jadi piutang-piutang yang belum lunas untuk nomor invoice-nya. Lalu yang berikutnya adalah saldo awal. Saldo awal di sini adalah nilai invoice-nya. Jumlah nilai invoice-nya. Lalu yang berikutnya adalah saldo per tanggal. Di sini ada saldo invoice-nya tanggal berapa yang belum lunas. Jadi tanggal invoice yang belum lunas yang kita mau masukkan ke accurate. Jadi ada nomor, ada tanggal, sama nilainya. Lalu yang berikutnya adalah pajak. Di sini adalah pajak. Kita masukkan untuk kode pajaknya.
Lalu yang berikutnya adalah pajak 2. Kita masukkan untuk kode pajak 2 kalau ada PPNBM. Lalu yang berikutnya adalah mata uangnya, apakah dia rupiah, apakah US dollar, apakah Singapura dollar. Lalu yang berikutnya adalah termin, adalah syarat pembayarannya. Nah, di sini bisa COD, net 30, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah tipe pelanggannya. Tipe pelanggannya apakah umum, apakah agen, ataukah cabang, dan sebagainya. Ini adalah notes yang harus kita perhatikan. Dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini untuk master Excel-nya customer seperti ini. Nah, di sini saya punya Excel untuk contoh yang sudah saya edit untuk kita impor ke Accurate. Example-nya adalah customer di sini. Nah, di sini sudah saya edit sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, nomor dan sebagainya. Seperti ini, pajak, invoice-nya, dan terminnya. Nah, di sini apabila kita punya satu customer, tapi dia memiliki beberapa invoice. Jadi contoh di sini adalah PT Simamura Perkasa di sini, dia di blok kuning seperti ini. Jadi PT Simamura Perkasa di sini mempunyai 3 invoice yang belum lunas per masing-masing. Jadi punya invoice 1353 nilainya 12 juta, 5654 nomor invoice-nya 3480 untuk nominalnya, lalu nomor invoice 7657 senilai 5 juta. Jadi istilahnya adalah satu customer mempunyai beberapa invoice yang piutangnya belum lunas yang mau kita masukkan ke Accurate seperti itu. Nah, contoh seperti ini untuk customer-nya saya tutup. Nah, karena ada customer yang memiliki piutang-piutang yang masih lampau-lampau sampai tahun 2003, kita harus men-setting di Accurate-nya adalah di bagian info perusahaan di sini, di bagian periode akuntansi, untuk tahun fiskalnya kita mundurkan sesuai dengan tanggal terakhir saldo awal. Jadi di sini tadi ada sampai tahun 2003 yang saldo awal atau piutang yang belum lunas. Di sini saya akan ganti menjadi 2001 atau 01 tahun fiskalnya. Seperti ini, saya oke. Lalu yang berikutnya, karena ada PPN, jadi customer-nya ber-PPN, kita bisa setting dulu untuk PPN-nya di Accurate-nya. Nah, untuk setting PPN, kita bisa mulai dari daftar, daftar lain, kode pajak. Nah, di sini tinggal tambahkan baru, namanya adalah PPN, persen nilainya adalah 10, kodenya adalah T atau tax, lalu yang berikutnya adalah keterangan adalah pajak pertambahan nilai. Lalu yang berikutnya adalah akun pajak penjualan. Jadi PPN keluarannya apa? Pajak penjualannya, yaitu adalah PPN keluaran. Untuk akun pajak pembelian kita masukkan ke PPN masukkan. Nah, jika sudah kita oke. Lalu kita melalui perbarui. Nah, setelah kita setting untuk database-nya, sekarang kita akan mencoba untuk impor pelanggannya. Saya tutup dulu. Daftar pelanggan. Saya pilih di sini untuk impor dari file. Seperti ini. Lalu kita pilih di sini untuk foldernya, karena disimpan di Excel desktop. File of type-nya saya ganti Excel. Nah, di sini setelah kita ganti Excel, kita pilih untuk customer-nya. Example customer-nya. Yang ini yang setelah kita edit, saya ambil. Nah, sama seperti master barang, di sini untuk kolom data sumber adalah kolom-kolom yang dimiliki oleh Excel. Ada nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat baris 1, alamat baris 2, kota, dan sebagainya. Sedangkan definisi kolom adalah kolom yang harus kita sesuaikan di kolom-kolomnya Accurate. Kita samakan atau kita matchkan. Nah, di sini jika kita pilih untuk nomor pelanggan di kolom data sumber, di bagian definisi kolom, di sini kita pilih adalah nomor pelanggan. Nama pelanggan, kita pilih adalah nama pelanggan. Alamat baris 1 adalah alamat 1. Alamat baris 2 adalah alamat 2. Kota kita pilih kota. Provinsi kita pilih provinsi.
Kode pos kita pilih kode pos. Negara kita pilih negara. Nomor telepon kita pilih nomor telepon. Nomor fax kita pilih nomor fax. Kontak kita pilih nama kontak. Email kita pilih email. Website kita pilih adalah halaman web. NPWP di sini adalah nomor pajak. Lalu diskon di sini adalah default diskon. Lalu batas hutang di sini adalah limit piutangnya, batas piutangnya. Lalu yang berikutnya adalah invoice nomor OB adalah invoice nomor faktur saldo awal. Kita pilih di sini. Kita cari adalah nomor faktur saldo awal. Lalu yang berikutnya saldo awal kita pilih saldo awal. Saldo per tanggal kita pilih saldo per tanggal. Pajak 1 kita pilih pajak 1 atau pajak pertama. Kita pilih untuk PPN-nya. Lalu yang berikutnya di sini kita pilih untuk pajak 2. Karena tidak ada pajak 2 kita abaikan saja. Karena tidak ada untuk pajak 2-nya. Mata uang kita pilih mata uang di sini. Nah, di sini kita masukkan untuk mata uangnya IDR, US dollar, dan Singapura dolar. Seperti ini. Saya oke. Nah, di sini ada pilihan termin. Nah, termin di sini karena kita belum setting untuk termin, jadi di sini saya pilih termin atau syarat. Dia masih kosong di sini. Hanya COD saja. Nah, sekarang saya akan tambahkan untuk terminnya. Untuk terminnya di daftar, daftar lain, syarat pembayaran. Karena masih ada COD, saya tambahkan 30 hari terminnya. Saya isi 0, 30 hari. Nah, di sini akan menambah untuk net 30. Setelah kita tambahkan, kita bisa impor pelanggan lagi. Kita balik di syarat, kita pilih terminnya COD sama net 30. Saya oke. Lalu yang berikutnya adalah tipe pelanggannya. Kita cari di sini adalah tipe pelanggan. Di sini kita pilih adalah umum tipe pelanggannya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita samakan untuk antara kolom data sumber dengan definisi kolom yang ada di Accurate. Di bagian nomor di sini kita bisa hapus. Akan masuk sesuai dengan kolom-kolomnya Accurate. Nah, karena tadi kita mempunyai satu customer, PT Simamura Perkasa, ada satu customer ini memiliki 3 invoice dengan masing-masing saldo awal. Nah, di sini tinggal centang tambah saldo jika nomornya sama. Fungsinya untuk apa? Jadi dia akan menambah saldo jika kita memiliki satu customer memiliki beberapa invoice. Kita centang di sini, kita impor data. Nah, terimpor semua. Saya oke, tidak ada yang gagal. Nah, kita bisa cek di daftar pelanggan, kita perbarui, dia akan masuk sesuai dengan saldo awalnya dan master customer-nya. Lalu yang berikutnya sekarang kita akan melakukan mengimpor nama supplier-nya. Untuk impor nama supplier kita bisa pilih dari daftar, pemasok, kita impor dari file. Seperti ini. Nah, untuk contoh master Excel-nya kita bisa buka di sini. Untuk contohnya adalah ini, untuk supplier-nya, master template supplier-nya. Nah, di sini sama, yang harus diperhatikan adalah kolom-kolom kuning dan notes yang telah saya berikan di sini. Untuk yang warna kuning sama seperti customer, nomor, nama, alamat, alamat 2, kota, provinsi, kode pos, negara, sampai dengan termin di sini. Nah, notes yang diperhatikan sama seperti customer. Jika ada satu customer atau supplier dengan mata uang yang berbeda, maka harus dipecah menjadi 2 atau lebih sesuai dengan mata uangnya. Jadi di sini jika kita bertransaksi pembelian, beli barang di satu supplier yang sama, tapi kita bisa transaksi dalam bentuk rupiah atau US dollar,
kita pecah menjadi dua supplier dengan mata uangnya masing-masing, rupiah dan US dollar. Lalu yang berikutnya adalah notes berikutnya sama seperti customer untuk faktur saldo awal, saldo hutang kita. Jadi nomor-nomor invoice yang belum lunas atau hutang yang belum lunas saldo awalnya. Nomor invoice-nya. Lalu yang berikutnya adalah saldo hutangnya. Nilai nominalnya berapa untuk invoice yang belum kita bayar ke supplier. Lalu yang berikutnya adalah tanggal saldo hutangnya atau tanggal invoice-nya yang tertera di invoice. Lalu yang berikutnya adalah pajak. Pajak 2 jika ada perusahaan menggunakan PPNBM. Jangan lupa adalah mata uangnya dan terminnya. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan saja untuk master Excel-nya. Nah, di sini sudah saya edit untuk master Excel-nya untuk vendor seperti ini. Nah, contohnya seperti ini yang setelah saya edit. Nah, sekarang kita akan melakukan import data. Nah, untuk import data di sini ada tambahan termin. Untuk syaratnya adalah 2/10 net 30. Kita tambahkan di database-nya Accurate, di daftar lain, syarat pembayaran. Di sini tinggal kita pilih, di sini pilih baru, karena 2/10 net 30, 10 hari, jika membayar atas 10 hari, akan dapat diskon 2%, untuk jatuh temponya adalah 30 hari. Jadi 2/10 net 30. Nah, setelah kita tambahkan di sini, sekarang kita melakukan import data Excel ke Accurate untuk saldo awalnya. Saya pilih Excel-nya, lalu saya pilih di sini adalah untuk yang supplier. Saya open, saya ambil data. Nah, di sini tinggal kita pilih di sini, samakan seperti yang di customer tadi dan barang, kita samakan antara kolom data sumber dengan definisi kolomnya. Karena ini adalah nomor, saya pilih adalah nomor pemasok atau nomor supplier. Nama pemasok adalah nama supplier atau nama pemasok. Alamat adalah alamat. Alamat 2 adalah alamat 2. Kota adalah kota. Provinsi adalah provinsi. Kode pos adalah kode pos. Negara adalah negara. Telepon adalah telepon. Faksimil adalah nomor fax. Kontak adalah nama kontak. Email adalah email perusahaan. Website adalah halaman web. NPWP adalah NPWP atau nomor pajak. Lalu yang berikutnya adalah invoice nomor OB adalah nomor faktur saldo awal. Saldo hutang adalah saldo awal. Tanggal saldo hutang adalah tanggal saldo per tanggal. Pajak 1 adalah pajak pertama. Lalu yang berikutnya pajak 2 karena tidak ada, kita bisa pilih abaikan. Lalu yang berikutnya adalah mata uang. Mata uangnya. Kita bisa pilih di sini mata uangnya. Rupiah, Singapura dollar, dan US dollar. Seperti ini. Saya oke. Lalu yang berikut adalah termin atau syarat. Saya pilih di sini 2 COD, 2/10 net 30, dan COD. Jika sudah seperti ini, saya oke. Nah, setelah kita samakan untuk kolom data sumber dan definisi kolom, di bagian nomor pemasok di sini kita klik kanan, hapus. Nah, sama dengan di customer, jika kita memiliki satu supplier yang kita memiliki beberapa invoice yang belum kita bayar, kita centang tambah saldo jika nomornya sama. Centang seperti ini, kita import data.
Nah, sudah terimpor semua, kita oke. Nah, di sini kita bisa buka di daftar pemasok. Kita perbarui di sini. Dia akan masuk sesuai dengan master yang kita input di Excel tadi. Lalu yang berikutnya, sekarang saya akan mencoba untuk mengimpor aktiva tetap atau aset. Untuk aset juga sama, kita juga mempunyai untuk master Excel-nya, contoh seperti ini. Nah, di sini sama, di sini adalah kolom-kolom atau notes yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah ini, kode aset. Untuk kode maksimal adalah 30 digit. Lalu yang berikutnya adalah format tanggalnya, harus sama semuanya. Lalu yang di sini adalah aset account, akumulasi depresiasi account, depresiasi account. Jadi akun aktivanya, akumulasi penyusutannya, dan beban penyusutannya. Jadi disesuaikan dengan kode akun perkiraan yang ada di Accurate. Lalu yang berikutnya adalah aset cost. Di sini adalah harga perolehan untuk asetnya. Nah, di sini untuk akun-akunnya, untuk akun aktiva, akun akumulasi penyusutan, dan akun beban penyusutan, kita bisa cek terlebih dahulu di kode akun COA-nya atau akun perkiraannya. Kita bisa cek di Accurate, di buku besar, daftar akun. Nah, tadi karena kita memiliki akun yang sudah dibuatkan oleh Accurate, secara otomatis sudah akan ada di sini untuk akun-akunnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan impor untuk aktivanya. Nah, untuk impor aktiva, kita bisa mulai dari aset tetap. Lalu yang berikutnya adalah, yang pertama yang kita impor adalah tipenya dulu, sebelum kita mengimpor asetnya. Yang pertama adalah tipe aktiva tetap pajak. Nah, di sini kita bisa mengisi untuk aktivanya, untuk tipe-tipenya. Tinggal kita bikin baru di sini dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin memudahkan untuk impor aktiva, untuk tipe aktiva tetap dan tipe aktiva tetap pajak, kita bisa mengimpor dari masternya Accurate, di mana kita bisa klik impor dari file di sini. Saya pilih foldernya, saya pilih loginnya, saya ganti C, program file x86, CPSsoft, Accurate 5 standar. Kita pakai sampelnya Accurate, jadi sesuai dengan template-nya Accurate. Kita pilih adalah sampel.gdb. Saya ambil data seperti ini, kita golongkan untuk aktiva tetap pajaknya, import. Nah, akan masuk 19 data terimpor, jadi di sini otomatis akan dibuatkan untuk tipe aktiva tetap pajaknya. Nah, setelah kita impor untuk tipe aktiva tetap pajaknya, kita bisa mengimpor untuk tipe aktiva tetap. Jadi ini untuk komersial dan pajak. Kita pilih di sini tipe aktiva tetap. Kita bisa impor dari file, sama kita bisa menggunakan sampel dari Accurate database-nya, karena sesuai dengan PSAK-nya di Indonesia. Kita bisa pilih di sini sampel database-nya, kita open, kita ambil data. Nah, setelah kita ambil data, kita bisa mengklasifikasikan untuk golongan aktiva tetap pajaknya. Nah, di sini kita bisa pilih data sumber dan definisi ke. Nah, di sini tinggal kita samakan. Jika di sebelah kiri tidak disudutkan, di sebelah kanan kita bisa pilih definisi ke-nya adalah tidak disusutkan. Bangunan permanen, kita pilih bangunan permanen atau bangunan permanen. Golongan 1 garis lurus kita pilih golongan 1 garis lurus. Lalu yang berikutnya adalah golongan 1 saldo menurun. Golongan 2 saldo menurun. Nah, setelah kita samakan seperti ini, sama kita oke, lalu kita bisa melakukan impor data. Nah, di sini 6 data terimpor. Nah, setelah kita sudah mengimpor untuk tipe aktiva tetap dan tipe aktiva tetap pajaknya, sekarang kita mengimpor aktivanya kita, aktiva yang kita buat di Excel-nya. Kita bisa mulai dari aset, daftar aktiva tetap. Kita bisa pilih di sini impor dari file.
kita pilih berkasnya, kita pilih login-nya kita ganti di data E tadi, lalu Excel accurate untuk yang versi 5, dan file of type-nya kita ganti adalah Excel. Lalu saya pilih untuk Excel yang sudah kita revisi atau sudah kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pilih di sini, pilih revisi atau edit. Kita pilih open, kita ambil data. Di sini kita akan menyamakan kolom data sumber dengan definisi kolom. Untuk kolom data sumber adalah kolom yang dimiliki oleh Excel yang kita buat. Lalu untuk definisi kolom adalah definisi kolom yang harus kita samakan field-nya ke accurate. Nah, di sini untuk aset tipe, kita pilih di sini adalah tipenya, tipe aktiva tetapnya. Kita bisa pilih di sini. Saya pilih di sini adalah bangunan, gedung permanen adalah bangunan. Kendaraan 1 adalah kendaraan 1. Gedung semi permanen kita pilih bangunan. Kendaraan 2 kita pilih kendaraan 2. Peralatan kantor 1 kita pilih adalah peralatan kantor. Tanah adalah kita pilih tanah. Seperti ini, saya oke. Lalu yang berikutnya adalah kode aset atau adalah kode aktiva. Lalu yang berikutnya adalah deskripsi adalah keterangan aktiva tetapnya. Purchase date adalah tanggal belinya. Tanggal pembelian, usage date adalah tanggal pemakaiannya. Lalu year di sini adalah umur penyusutannya berapa lama yang kita susutkan. Karena dia tahun, kita pilih tahun untuk umurnya. Lalu adalah depresiasi method adalah metode penyusutannya pakai apa? Pakai metode garis lurus, sum of year digit atau double declining. Di sini kita tinggal pilih di sini untuk metodenya. Metode penyusutannya, karena dia straight line method atau garis lurus, kita pilih garis lurus. Straight line method. Atau metode garis lurus. Saya oke. Lalu yang berikutnya adalah ini, asset account adalah, di sini kita bisa cek untuk asset account, akun aktivanya. Nah, di sini sesuai dengan di akun perkiraannya, kita bisa cek. Kalau dia building atau gedung, kita cek di buku besar, daftar akun 02. Jadi disamakan dengan akun yang dimiliki oleh accurate yang kita buat tadi. Kita pilih di sini untuk akun aktivanya, kita samakan di sini. Kalau dia gedung, kita pilih gedung 02. Lalu vehicle adalah kendaraan 03. Building sama, gedung juga. Lalu equipment adalah peralatan. Lalu yang berikutnya adalah tanah. Kita pilih di sini adalah tanah. Nah, setelah selesai kita oke. Lalu yang berikutnya adalah akun depresiasi account atau akumulasi penyusutan akunnya. Kita pilih akun akumulasi depresiasinya. Di sini kita samakan sama 17.10.01 untuk building atau gedung. Lalu yang berikutnya adalah kendaraan. Lalu yang berikutnya adalah peralatan 03, kita pilih adalah peralatan. Nah, jika sudah, kita oke. Lalu yang berikutnya adalah depreciation expense account atau akun beban penyusutannya. Kita bisa pilih di sini akun beban depresiasinya. Kita bisa pilih 6.300 karena akunnya. Berarti 6.301. Biaya penyusutan gedung, saya pilih di sini 6.300.01, vehicle 6.302, kendaraan, lalu 6.303 untuk peralatan. Saya pilih di sini peralatan. Nah, jika sudah samakan, kita oke. Lalu yang berikutnya adalah aset cost. Nah, di sini aset cost di sini kita pilih adalah sumber dananya. Lalu yang berikutnya adalah expenditure account, adalah akun sumber dananya. Karena kita mempunyai aktiva yang lampau-lampau,
kita masukkan ke opening balance equity atau saldo awal, akun sumber dananya. Di sini saya pilih untuk akun sumber dananya adalah opening balance atau saldo awal. Ini saya pilih opening balance, saldo awal. Seperti ini. Saya oke. Jika sudah, intangible asset, apakah dia untuk aktifnya berwujud atau tidak? Saya pilih tidak berwujud. Saya pilih sini ada intangible. Salah. Lalu yang berikutnya adalah fiscal fixed asset atau aktiva tetap pajak. Jadi kita pilih adalah aktiva tetap pajaknya di sini. Karena iya, kita pilih yes untuk aktivanya. Karena kita akan laporkan ke pajak untuk asetnya. Kita oke. Lalu yang berikutnya adalah salvage value atau nilai residu. Lalu yang berikutnya adalah notes. Notes adalah berisi adalah informasi catatan yang kita buat. Kalau ada, kalau nggak ada, bisa dikosongkan atau diabaikan. Nah, setelah kita menyamakan untuk kolom data sumber dan definisi kolom, kita bisa melakukan di sini menghapus untuk aset tipenya di sini. Kita klik kanan, hapus di sini. Kita yes. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan import data. 4 data terimpor, 1 data gagal, kita bisa cek. Nah, di sini untuk gagalnya ada belum kita masukkan untuk tanah, tidak ada akun penjutannya, jadi tidak disebutkan untuk tanah. Nah, demikian untuk cara mengimpor master saldo awal berupa master barang, master pelanggan, master supplier, master aktiva tetap, dan lainnya. Terima kasih untuk video kali ini. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian Accurate Software versi 5 atau ingin mengajukan demo presentasi Accurate, Anda dapat mengontak saya di nomor telepon 0856 340 1097. Saya dengan Radit, terima kasih.